Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Betapa besar kasih anugerah, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Kaulah segalanya yang ku percaya, Tuhan. Karena kasih-Mu aku hidup, karena kasih-Mu ku diselamatkan. Semua karena kasih Tuhan. Betapa Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan, buat segala yang Kau lakukan, buat segala kasih-Mu yang Kau berikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku, Tuhan. Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang mencintai kami lebih dari apapun. Kami bersyukur Kau mengasihi kami sekarang dan selamanya, Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu tak pernah habis dan tak pernah melambat, menutupi kami, melingkupi kami.
semua karena kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau gak pernah lihat latar belakang kami. Tapi Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Kau mencintai kami lebih dari apapun Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Saya percaya di hari yang baru, penyertaan Tuhan baru, berkatnya baru, rahmatnya baru, seperti kata firman Tuhan, kasih Tuhan rahmatnya selalu baru setiap pagi. It's new every morning. Mari pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya ajak kita untuk buka di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Satu ayat saja untuk menjadi perenungan kita pagi hari ini.
Yesaya 46 ayat yang keempat berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Saudara, ayat 4 ini sebetulnya kalau kita mau baca dari ayat pertama, ayat ini berbicara mengenai Tuhan yang berbicara melalui Yesaya kepada Bani Israel, ya, bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa apapun yang terjadi, zaman boleh berubah, ya. Musuh boleh bergonta-ganti pada saat itu, ya. Tantangan boleh berubah bermacam-macam. Usiamu juga boleh bertambah, berubah. Rambutmu dulu putih hitam mungkin ya, atau kalau orang Eropa, orang Asia mungkin kecoklatan. Ketika tua menjadi putih, abu-abu. Tapi Tuhan berkata, aku akan terus menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Di sini kalau kita eksegesa, di sini sentimennya, ya, nilai emosi yang ada di ayat ini itu berbicara secara general, secara umum, ya. Memang sebetulnya ini secara tertulis terlihat hanya khusus untuk bangsa Israel. Tetapi nilai sentimennya di sini di dalam dari bahasa asli ke terjemahan bahasa Inggrisnya, ini berbicara secara general, secara umum, termasuk kita semua. Tuhan, kalau dia berjanji bahwa dia menyertai kita, menggendong kita sampai masa tua kita, ya, dia akan tetap melakukannya. Kita mungkin tahu ayat ini, kita mungkin pernah membaca ayat ini, tapi ketika menghadapi masalah kita bisa tiba-tiba lupa ada ayat ini. Mari saat ini kita tidak lupa, dibuat lupa oleh iblis, oleh tantangan kita, oleh masalah kita. Mari kita mau ingat selalu akan firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji akan menggendong, menyertai kita, Dia sudah melakukannya dan akan terus melakukannya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Camkan kalimat ini pagi hari ini, saudara. Kita tidak sedang berada di musim yang bisa kita kendalikan atau kita ketahui besok akan terjadi apa. Namun yang kita bisa percaya dan ketahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menggendong kita. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kita senantiasa. Apapun yang kita hadapi, Dia ada bagi kita. Dia menyertai kita. Dia tidak mengecewakan, Dia tidak meninggalkan kita. Ini janji Tuhan. Dari kita muda sampai kita tua, ya, old and gray, ya, dalam kiasannya, ya, tua dan menjadi abu-abu rambutnya, Tuhan berjanji mau menanggung kita terus. Dan untuk itu hari ini kita patut berdoa dengan ucapan syukur. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman ini, kita akan ambil waktu sejenak untuk berdoa bersyukur. Apapun yang sedang kita hadapi, ucapkan syukur. Karena kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Bahkan sampai usiaku sampai sekarang ini. Apapun yang sudah kulalui, ya, bukan dengan ngedumel, ya, tapi dengan bersyukur. Apapun yang sudah kulewati, Engkau menyertai aku. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagiku, terima kasih. Dan bahkan Tuhan berkata, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini luar biasa. Luar biasa. Ketika kita dulu tidak tahu apa-apa, Tuhan menyertai, membimbing, memberkati kita. Masakan kita sekarang yang sudah lebih pintar, sudah lebih bisa mengerti segalanya, kita lupa bahwa kalau dulu Tuhan pelihara, sekarang pun Tuhan akan pelihara. Kalau dulu kita tidak mengerti seluk-beluk tentang dunia ini dan tantangannya, Tuhan jagai sertai. Kalau dulu kita belum pintar,
Tuhan menuntun kita. Masakan kita sekarang kita sudah pintar ya. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Karena kita anggap Tuhan gak bisa apa-apa. Karena kita anggap Tuhan gak ngerti situasi kita. Karena kita anggap saya yang lebih tahu situasi saya. Tuhan gak mengerti apa-apa. Hati-hati. Jangan jatuh dalam tipuan iblis yang memperkatakan seolah-olah Tuhan gak peduli kita lagi. Tuhan gak memberikan apa yang kita mau. Memang Tuhan gak akan memberikan apa yang kita mau. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Jangan terkecoh. Jangan dibodohi oleh si jahat. Turut tunduk pada firman Tuhan. Firman Tuhan kalau berkata ada jaminan. Sampai masa tua kita dia adalah tetap Tuhan. Yang akan menggendong kita yang sudah melakukannya dan mau menanggung kita terus. Dah, itu jaminan yang kita bawa. Apapun yang kita lalui di pikiran kita selalu kita camkan. Kita ditanggung. Kita dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Menghadapi apapun juga. Sekarang kita sudah harusnya masuk dalam tahap. Mau menang atau kalah itu gak lagi penting. Karena yang penting Tuhan bersama dengan kita. Bukan kita mengamini kekalahan. Tapi Tuhan pun bisa bekerja melalui kekalahan yang kita alami. Tuhan pun bisa berkarya melalui kehilangan yang kita hadapi. Jangan kira bahwa mestinya kalau dalam Tuhan kan kita pasti senantiasa menang. Amin. Tapi kalau kita kalah dalam kompetisi di dunia bukan berarti akhir dari segalanya. Kalau saudara baca sejarah orang-orang top di dunia, apakah mereka senantiasa berkemenangan? Enggak, lebih banyak gagalnya daripada menangnya. Kenapa? Ya this is world, ini dunia. Hakimnya bukan manusia. Kalau manusia hakimi kita kalah, ya kita akan merasa kalah. Kalau hari-hari ini ya mungkin agak intermezzo supaya kita santai. Salah satu klub favorit kesayangan saya Manchester United dihujat berat. Karena kalah terus di awal musim, kalah sama tim yang biasa, masih kalah juga, pemainnya dihujat dan sebagainya. Ya wajar saudara, Manchester United fansnya nomor 1 paling banyak di dunia. Dan sebanyak itu tidak semuanya orang-orang itu mengenal Manchester United dengan benar. Dan orang-orang itu mengerti bagaimana mengelola klub sebesar itu. Dan mereka juga bahasa kasarnya karbitan, bukan yang sudah dewasa. Kalau namanya fans, mau menang kalah tetap didukung. Bukan kalau kalah dihujat, kalau menang dieluk-elukan. Itu namanya childish, tidak dewasa, kekanak-kanakan. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan sudah menyelamatkan kita selama ini dan kita dengar kebenaran bahwa Dia berjanji, Dia akan menggendong kita, Dia menyertai kita dan Dia berkata sendiri, aku mau melakukannya terus. Ya bersyukur. Melewati kemenangan, melewati kekalahan, melewati instant, melewati yang bagi kita diistilahkan penundaan. Bagi kita tertunda, tapi bagi Tuhan selalu tepat waktu pertolongannya. Oleh karena itu mari, pagi hari ini kita sadar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Allah kita itu Allah yang sangat baik. Dia berkata, kita baru bahas satu ayat, dan mungkin satu ayat ini saja. Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menggenapi. Kalau Dia berkata, aku mau menggendong kamu terus. Masalahnya kita mau digendong gak sama Tuhan? Kalau Tuhan mau menggendong tapi kita mau turun dari gendongannya bisa juga. Seperti seorang anak toddler, balita, di mana mungkin ayah atau ibunya, ayo papa gendong supaya tidak capek. Tapi dia nggak mau, dia lari sendiri. Pilihannya di tangan mereka. Demikian pula kita. Kalau hari ini kita menghadapi challenge, tantangan, dan seolah-olah dunia membisikkan pada hati kita, pada otak kita, bahwa ini tidak bisa diselamatkan lagi, hancur karir kita. Enggak. Kalau Tuhan bilang belum berakhir, maka itu enggak berakhir.
Dunia boleh berkata khalas, kalau kata orang Timur Tengah, finish. Ya, sudah nggak ada harapan lagi. Tapi kalau Tuhan bilang ada pengharapan, pasti ada pengharapan. Ya, jangan mau ditipu oleh iblis, tapi tetap berpengharapan di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Selamat menghadapi hari ini dengan sukacita. Penyertaan Tuhan bersama dengan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk setiap janji-Mu yang boleh kami dengarkan. Pagi hari ini kami belajar kembali bahwa Engkau Tuhan yang sudah menanggung, memelihara kehidupan kami, dan Engkau berkata Engkau mau melakukannya terus. Terima kasih. Melewati apapun juga Engkau bersama dengan kami. Doa kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengenal Engkau. Supaya kami tahu akan janji-Mu, sadar dan percaya akan janji-Mu. Terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, kami tahu janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.